Kalau boleh tahu nih Kak, bisa nggak nih diceritakan bagaimana perjalanan Kak Rara sehingga Kak Rara bisa diberikan amanah atau dinobatkan sebagai duta baca Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Oke, terima kasih Kak Hamka. Berbicara bagaimana perjalanan saya sehingga bisa terpilih menjadi duta baca Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret, sebenarnya teman-teman perlu saya sampaikan, saya tidak pernah ada niat menjadi duta baca. Sebenarnya itu yang paling pertama. Akan tetapi saya memiliki lingkaran-lingkaran yang selalu mensupport saya. Saya tipikal orang yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, intinya kebaikan, selalu ingin ikut lomba misalnya. Dan inilah yang saya selalu terapkan sejak pendidikan saya di masa pendidikan dasar, naik SMP, SMA, perkuliahan, dan sebagainya. Nah, kebetulan Kak Hamka kemarin pas seleksi berkas pemilihan duta baca, saya ada kegiatan di luar negeri waktu itu 3 negara. Nah, saya baru tiba di Yogyakarta pada saat itu. Tiba-tiba saya dikirimkan pamflet. Ada beberapa orang teman-teman yang mengatakan, Rara coba ikut ini, Rara coba ikut ini. Bahkan dinas perpustakaan yang ada di Kabupaten Goa pada saat itu, saya dianjurkan mengikuti ini, dan ada beberapa orang lagi yang merekomendasikan. Tapi jujur Kak Hamka, pada waktu itu saya berpikir, saya baru beberapa hari di Jogja, dan pada waktu itu saya sedang menempuh pendidikan semester 3 kemarin. Saya berpikir, apakah saya harus kembali ke Makassar? Dengan keadaan yang seperti ini, saya baru balik dari Makassar, harus kembali lagi ke Makassar untuk mengikuti kegiatan ini. Lama berpikir. Banyak sekali yang saya dapatkan, bahkan support dari teman-teman. Nah, pada saat itu, kalau tidak salah pada tanggal 11 saya berangkat ke negeri. Waktu itu ada kegiatan di 3 negara. Saya ke Malaysia, Thailand. Saya selalu memikirkan saya kembali ke Makassar dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Berselang beberapa waktu kemudian setelah kegiatan, tibalah saya di Jakarta. Saya berpikir lagi, Kak Hamka, apakah saya harus ikut kegiatan pemilihan duta baca ini? Saya berpikir lagi di situ. Alhamdulillahnya, kadarullah mungkin saya membulatkan tekad saya kembali ke Makassar, meskipun jujur Kak Hamka, waktu itu boleh dikata kondisi ekonomi dan sebagainya, saya selalu berpikir di manakah saya mendapatkan keuangan yang bisa memfasilitasi saya beli tiket ini dan sebagainya. Akan tetapi berkat dorongan mungkin perjalanan dan Tuhan Allah telah mengarahkan saya ke arah demikian. Saya kembali ke Makassar. 1 hari di Makassar saya mengikuti tesnya 2 hari, dan alhamdulillahnya hal yang boleh tidak disangka diri saya pribadi, saya dinobatkan menjadi duta baca. Akan tetapi perlu saya sampaikan kepada Hamka dengan teman-teman semuanya, kemarin finalis itu ada 31 orang. Sebenarnya semuanya 35 orang semuanya. Akan tetapi yang lolos dan hadir itu yang lolos itu cuma 35 orang, yang hadir 31 orang. Kita bersaing memaparkan hasil kerja kita, kegiatan kita di komunitas literasi beberapa tahun ini, dan saya pun tidak pernah menyangka dan percaya, dan ini merupakan sebuah tantangan yang begitu besar untuk saya pribadi. Kak Hamka, 24 kabupaten harus saya jejaki, harus saya datangi, dan menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Kak Hamka dan teman-teman semuanya, sebenarnya jujur saya tidak ada rencana atau planning untuk menjadi duta baca, karena saya lahir sebenarnya dari kegiatan-kegiatan kecil, komunitas-komunitas kecil. Teman-teman bisa mention di Instagram, kami memiliki komunitas Pintu Literasi, kami memiliki sekretariat yang kami beri nama Kedai Literasi, dan mungkin ini adalah arah yang ditunjukkan oleh Allah agar saya bisa bertemu misalnya dengan Kak Hamka, misalnya dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Saya harus banyak belajar dari teman-teman semuanya, karena saya merasa Kak Hamka, duta baca Provinsi Sulawesi Selatan ini bukan amanah yang mudah begitu. Sebuah amanah
amanah besar yang harus saya lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Di usia saya yang sekarang ini yang seharusnya akan kutip ya Hamka memikirkan masalah pribadi saya, akan tetapi saya diamanahi amanah besar, yakni menjadi duta baca Provinsi Sulawesi Selatan. Itu mungkin Hamka. Baik, terima kasih Kak Rara. Sangat menarik tadi penjelasannya. Saya bisa tangkap bahwa salah satu indikator penilaian mengapa seseorang menjadi dinobatkan atau diberikan amanah sebagai duta baca karena aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan literasi yang selama ini dia lakukan. Nah, mungkin Kak Rara bisa diceritakan kapan sih Kak Rara memulai aktivitas-aktivitas yang membangun indeks literasi masyarakat itu? Terima kasih Kang. Kalau bercerita mulai berliterasi, sebenarnya saya ingin bercerita kembali beberapa tahun kemarin. Sejak SD saya memang suka, boleh dikata kegiatan literasi, Hamka, ikut lomba-lomba dan sebagainya. Naik SMP, SMA, saya mulai membekali diri saya, boleh dikata dengan kegiatan literasi. Saya harus sampaikan kepada teman-teman, saya menjadi duta baca bukan orang yang sempurna, bukan orang yang boleh dikata rajin membaca dan sebagainya. Akan tetapi saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa saya harus belajar seperti teman-teman semuanya. Nah, sejak kapan saya mulai berliterasi? Saya aktif-aktifnya berliterasi bersama teman-teman Hamka itu pada saat pandemi COVID. Pada saat itu kita kembali ke kampung dan Kak Hamka. Saya melihat ada banyak fenomena yang ada di sekitar saya, anak-anak lebih banyak bermain gadget misalnya, ada banyak fenomena yang di kampung saya yang saya lihat, dan menurut saya harus mengambil bagian di dalamnya. Nah, semakin kesini berbekal dari kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah beberapa tahun sebelumnya, organisasi di kampus, saya mengajak beberapa teman-teman untuk membentuk sebuah komunitas Hamka. Yang pada saat itu Hamka, saya juga sebenarnya dinobatkan sebagai ketua Karang Taruna Desa. Menjadi ketua Karang Taruna Desa di desa saya lebih dekat dengan masyarakat dan bisa mengetahui dengan jelas sebenarnya apa permasalahan pemuda yang ada di masyarakat. Nah, beriringan saya menjadi ketua, pada saat itu saya pun memanggil beberapa teman-teman. Kebetulan teman-teman itu adalah pengurus Karang Taruna. Kami membentuk sebuah komunitas literasi yang berasal dari banyaknya keresahan yang ada di sekitar kita. Saya memulai hal-hal kecil Hamka, melaksanakan kegiatan lomba literasi, ini dan sebagainya, hingga akhirnya kami mulai survive, mulai tumbuh menjadi komunitas-komunitas yang boleh dikata Hamka dilirik oleh teman-teman yang dari luar sana. Kita mampu berkomunikasi, misalnya bahkan diajak berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, beberapa kali saya sendiri membawa komunitas untuk ikut lomba, misalnya seperti yang di luar negeri kemarin, di UGM pernah 2 kali di UGM, dan adik-adik juga pernah membawa komunitas literasi untuk ikut lomba di ajang-ajang bergensi. Intinya Hamka, perjalanan kami dari tahun 2019 hingga hari ini itu sebenarnya tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kita harus belajar mengolah permasalahan yang ada. Kita harus mampu survive dari keadaan-keadaan misalnya rasa mager kita. Karena perlu saya sampaikan kepada teman-teman para pegiat literasi, teman-teman semuanya, untuk istiqomah di kegiatan literasi itu bukan hal yang mudah. Karena komunitas kami ini adalah komunitas independen, kami dirikan sendiri, bukan berlandaskan, misalnya kami bukan berdiri di atas misalnya pemerintah, akan tetapi perlu saya garis bawahi, kami selalu menerapkan kita harus berkolaborasi. Karena hari ini Hamka, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus melaksanakan kolaborasi dengan siapapun. Karena sebenarnya di dalam dunia literasi, hal kolaborasi inilah dan aksi bersama yang harus kita gaungkan, bukan berjalan sendiri.
Nah, dari tahun 2019 itu kami mulai berjejaring, mulai berkomunikasi. Ketika kami melihat misalnya komunitas-komunitas literasi di kecamatan tetangga, misalnya di kabupaten tetangga, kami terus mengasah stamina kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi, mulai dari kegiatan literasi yang berbasis misalnya remaja-remaja misalnya kepada masyarakat, dan kegiatan yang fokus untuk anak-anak ya kami memiliki di mana kami memiliki sekretariat, buku-buku yang seperti teman-teman saksikan di belakang saya. Anak-anak yang ada di sekitar dusun ini maupun di luar dusun itu hadir di tempat kami. Teman-teman juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba yang berbasis literasi, misalnya mewarnai, puisi, dan lomba-lomba keagamaan. Sudah 2 tahun kami laksanakan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan para remaja, siswa SMP, SMA, misalnya lomba bernarasi, misalnya lomba puisi, menulis buku, dan alhamdulillahnya sudah ada 3 antologi buku Kak yang kami terbitkan, dan saya sendiri yang mewadahi teman-teman yang merevisi tulisan teman-teman terbit menjadi sebuah buku. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pada orang tua yang bisa saya sebutkan, kami tiada hentinya memberikan edukasi kepada orang tua betapa pentingnya literasi Kak. Kami berusaha mendekati para orang tua melalui kegiatan keagamaan, misalnya kegiatan-kegiatan majelis taklim misalnya. Perlu saya luruskan bahwa kegiatan-kegiatan kami sangat relevan dengan kegiatan Karang Taruna. Saya selalu berjalan beriringan. Kami memiliki komunitas, jabatan saya di Karang Taruna sebagai ketua, saya berjalan samaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Karang Taruna kami saya selaraskan dengan kegiatan yang ada di komunitas literasi. Sampai di kegiatan berbasis berskala desa, saya juga beberapa tahun ini mencoba survive di skala kecamatan. Alhamdulillahnya beberapa bulan kemarin kami berhasil memilih duta baca Kecamatan Tompo Bulu. Pemilihan duta baca Kecamatan Tompo Bulu ini karena sebenarnya berawal dari keresahan kami bahwa kami juga harus memiliki yang penggerak. Pemilihan duta baca Kecamatan ini maka sudah dilaksanakan sebelum saya terpilih menjadi duta baca, dan ini lah yang menjadi indikator utama. Pada saat itu saya sempat ditanya, kamu kenapa melaksanakan pemilihan duta baca ini di kecamatan, kamu ambil ini dan sebagainya dari mana? Jadi saham ketika saya ingin ceritakan 1 jam mungkin tidak cukup, akan tetapi saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, sebenarnya semua penggerak literasi itu unik, memiliki ciri khas masing-masing untuk bergerak. Karena saya melihat Kahamka kita kan ada literasi inklusi, literasi sosial yang bukannya berfokus pada kegiatan baca membaca. Akan tetapi saya melihat beberapa dari senior teman-teman ada yang berfokus di bidang pertanian, ada yang berfokus misalnya perikanan, yang keagamaan misalnya literasi anak. Jadi bermacam-macam lah kegiatan literasi yang orang laksanakan saat ini. Akan tetapi di balik yang ingin saya katakan tadi, kami masih memiliki kekurangan yang harus kami benahi selama berkomunikasi literasi. Itu mungkin Kak Hafsah. Jadi bisa saya tangkap Kak Raya, salah satu sebagai seorang itu adalah menyebarkan jurus-jurus literasi gitu ya. Dari jurus literasi pula mampu merancang masyarakat atau generasi untuk minat baca dan kekuatan menulis. Itu yang bisa saya katakan. Nah, sebagai seorang duta baca Provinsi Selatan yang beberapa bulan lalu memegang amanah itu, kira-kira arah dan gerakan Kak Rara sendiri yang ingin dilakukan ke depan itu seperti apa?
Oke, Kak Muka, kalau dikatakan mengenai apa yang ingin saya lakukan ke depannya sebagai duta baca, sebenarnya duta baca Provinsi Sulawesi Selatan ini ada program kerja yang saya lakukan. Sebenarnya saya kan periode ketiga ya Kak. Saya Ya. periode ketiga dari 2018, ada kakak cewek, setelah kakak yang cewek ada kakak lagi dari Maros. Saya melanjutkan program kerja dari yang kakak yang dari Maros ini. Kalau dikatakan program kerja, fungsi utama sebenarnya duta baca adalah menjadi motivator, promotor, penggerak di bidang literasi dan mempromosikan perpustakaan literasi kepada generasi muda, bahwa sebenarnya literasi ini sangat penting untuk digaungkan. Nah, literasi ini jenisnya ini dan sebagainya. Ada literasi digital misalnya, literasi sains misalnya. Nah, inilah tugas saya sebagai duta baca Provinsi Sulawesi Selatan. Saya perlu garis bawahi kepada teman-teman semuanya, kepada Kak Hamka, saya tidak bisa saya mengatakan begini di sambutan saya, Kak Hamka. Waktu itu saya terpilih menjadi duta baca, saya tidak bisa berjalan sendirian tanpa teman-teman para finalis duta baca sukses 30 orang, para dinas perpustakaan 24 kabupaten. Tapi saya perlu kolaborasi dari pihak yang berkaitan, dari pemerintah, para pegiat literasi seprovinsi Sulawesi Selatan. Harapan saya ke depannya, karena kita mampu berkolaborasi menggaungkan literasi bersama-sama. Sejauh ini selama saya terpilih menjadi duta baca, saya sudah mengunjungi beberapa daerah meskipun belum semaksimal mungkin karena dibatasi oleh kondisi. Saya hari ini masih menempuh pendidikan KHMK semester akhir magister, membagi waktu dengan pendidikan misalnya mengurus dan sebagainya. Menurut saya pribadi adalah sebuah tantangan besar. Saya baru menginjakkan kaki di Kabupaten Bone beberapa hari yang lalu, Kabupaten Bulukumba, Goa, Takalar. Ini yang baru saya menginjakkan kaki selama saya terpilih menjadi duta baca KHMK. Akan tetapi ke depannya saya pribadi berharap bisa berkolaborasi, bisa meluangkan waktu saya untuk membersamai teman-teman yang ada di kabupaten kota. Ini rencananya di akhir bulan Agustus, rencananya sampai dulu bersama teman-teman. Bahkan semoga kami berharap bisa menyasar Luwu Raya dan beberapa daerah lainnya. Sebuah tantangan besar untuk saya pribadi KHMK, dan saya selalu ingin mengatakan kepada teman-teman para pegiat literasi, ayo ingatkan saya selaku duta baca apa yang seharusnya saya kerjakan dan laksanakan. Ajak saya untuk berjuang bersama teman-teman sebisa dan semampu saya. Ada beberapa program kerja yang nantinya saya laksanakan dan sudah saya laksanakan beberapa hari pekan yang lalu, yakni roadshow duta baca yang saya pribadi harus laksanakan. Roadshow ini harus menyampaikan yang isinya KHMK bahwa pentingnya literasi untuk generasi muda. Dalam hal ini mulailah dari hal-hal kecil dan sebagainya, dan memperkenalkan bagaimana pentingnya literasi untuk generasi muda, agar bagaimana kita lebih mencintai perpustakaan, kaji dan membaca dan sebagainya. Besar harapan saya ke depannya KHMK tentu saja dengan adanya sinergi antara saya dan teman-teman pegiat literasi, misalnya KHMK, misalnya teman-teman pegiat literasi yang ada di kabupaten lain, kolaborasi dengan pemerintah, dinas perpustakaan yang terkait dan sebagainya. Nah, ada beberapa program kerja yang rencananya kami laksanakan ke depannya, seperti ada kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya kita akan melaksanakan temu pegiat literasi seprovinsi Sulawesi Selatan KHMK, rencananya di bulan 9 yang akan mendatang. Itu mungkin KHMK. Baik, ternyata menjadi seorang duta baca itu tanggung jawabnya sangat berat ya. Ternyata tanggung jawabnya sangat berat, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Apalagi permasalahan literasi ini ya
Indonesia salah satu termasuk negara yang indeks literasi masyarakatnya masih rendah ya Kak Rara. Nah, Betul, betul. makanya Kak Rara ini betul-betul punya tanggung jawab penting bagaimana uh, menjadi pelopor supaya generasi-generasi muda kita ini bisa lebih mencintai perpustakaan, lebih mencintai buku. Ada yang terlintas di pikiran saya di karena Iya, membentuk komunitas info literasi. Ini kan pada dasarnya nggak digaji ya karena artinya komunitas literasi dan berkecimpung di dunia literasi juga nggak ada keuntungan finansial yang bisa diraih karena nah kok Karara sendiri mau peduli tentang hal itu gitu, apa sih yang memotivasi gitu Karara? baik Kak Hamka, saya rasa pertanyaan ini sangat menarik dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Suatu ketika Kak Hamka, saya pernah mengikuti semacam seminar kajian lah. Ada satu pertanyaan yang membuat hati saya sebenarnya agak tersinggung dengan pertanyaan dari narasumber. Pertanyaannya seperti ini Kak Hamka. Selama kamu hidup, apa yang pernah kamu berikan untuk negaramu, terkhusus untuk desamu? Pada saat itu Kak Hamka, saya merenung. Oh iya ya, umur saya di saat ini sudah 20-an, menghampiri 20-an. Pada saat itu, apa yang sebenarnya sudah saya berikan untuk negeri ini, terkhusus untuk desa saya? Kalau dikata untuk berpendidikan, iya ini termasuk untuk memakmurkan negeri sebenarnya. Kita menempuh pendidikan setinggi-tingginya, termasuk perjuangan. Akan tetapi, hal nyata yang sudah kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita itu apa sebenarnya? Sejak dulu Kak Hamka, saya senang bermain dengan anak-anak, bukan sering sih, saya juga boleh dikata ketika boring mengajar anak, karena kebetulan masjid itu ada di depan rumah saya, di sekitar rumah saya itu banyak anak-anak, saya sering berdiskusi dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Dari situlah Kak Hamka, ide saya muncul, kenapa ya saya tidak membentuk sebuah komunitas saja. Saya ajak beberapa teman-teman yang saya frekuensi, dan memang waktu itu Kak Hamka, momennya memang betul-betul tepat. Kenapa saya katakan tepat? Momennya kan corona pada waktu itu. Ruang untuk berdiskusi dengan teman-teman yang kuliah di Makassar otomatis pulang ke kampung. Adik-adik tidak sekolah, dia belajar di rumah, orang tua sedang di rumah dan sebagainya. Kenapa kita tidak mulai dari hal-hal kecil? Nah, itu yang pertama Kak Hamka. Saya berdasar dari sebuah seminar, ada pertanyaan yang agak menyinggung diri saya pribadi. Saya harus bergerak, saya harus memberikan sedikit pengetahuan saya untuk adik-adik. Kami bentuklah sebuah komunitas. Hal yang kedua Kak Hamka, sejak saya selalu membiasakan diri saya, mungkin sejak SMA menuju perkuliahan, saya selalu turun ke masyarakat karena basic dan jurusan saya adalah sosiologi. Saya selalu merasa sedih, baik saya saksikan melalui media sosial maupun secara langsung. Saya selalu merasa sedih ketika melihat orang lain butuh bantuan dan saya tidak mengulurkan tangan saya, seperti itu Kak Hamka. Sejak saat itu, mulai mahasiswa, ada kegiatan door to door, open donasi, saya mulai ikut andil dan mengambil bagian. Dan saya merasakan sebuah kebahagiaan Kak Hamka, ketika saya melihat orang lain tersenyum, saya ikut bahagia. Ada terasa kebahagiaan tersendiri yang saya rasakan ketika saya melihat anak-anak kecil senang bermain, berliterasi, menggambar, membaca buku dan sebagainya, senang ikut lomba membaca, misalnya membaca puisi, lomba mewarnai. Saya door to door kegiatan di komunitas kami misalnya, bahkan sebelum ada komunitas, kita door to door ke duafa misalnya, orang miskin, orang yang terkena bencana. Saya merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa Kak Hamka. Dari situlah saya mulai berpikir, kenapa kita
tidak membentuk sebuah komunitas dan kita bersama-sama menggaungkan yang namanya literasi. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa literasi itu bukan hanya baca-membaca, akan tetapi tingkat tertinggi sebuah literasi ketika hasil bacaan kita, misalnya kita mampu aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kegiatan sosial, misalnya yang seperti saya katakan tadi, Kak Hamka. Iya, 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 iya. Berarti bukan persoalan. Yang terakhir, Ya, apalagi yang terakhir, dalam Islam sendiri kan kita dianjurkan untuk membaca surah pertama yang diturunkan, kan surah Al-Alaq. Kita diarahkan untuk membaca, bacalah, Iqra, bacalah. Kita diarahkan membaca yang tersurat maupun yang tersirat. Kita sebagai manusia paling tidak bisa membaca keadaan yang ada di lingkungan kita, dan kita berikan sedikit saja bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. menarik karena artinya kekuatan membaca yang kita miliki ini harusnya memberikan nilai terhadap diri sendiri dan akses manfaat terhadap orang lain. Nah, seperti yang Kak sendiri lakukan, mengawali gerakan literasinya, mengawali gerakan sosialnya itu dikarenakan satu pertanyaan yang sangat menyentuh perasaan Kak, yang sangat berkecimpung di benak pikiran Karara. Makanya Karara memulai gerakan kecil itu dari komunitas pintu literasi, bahkan sebutnya door. Ada yang menarik ini Karara, berarti di komunitas pintu literasi itu sejak dini anak-anak SD atau anak-anak yang menjadi binaan komunitas pintu literasi itu sejak dini diasah ya kepekaan sosialnya. Betul, Kak. Paham kah suara saya terdengar? Ya, lumayan Karara. Bisa diceritakan Karara bentuk sosial yang saat ini yang sudah dilakukan oleh anak-anak binaan dari komunitas pintu literasi seperti yang aja Karara? Paham kah? Kalau kegiatan sosial yang kami laksanakan di komunitas literasi itu, kami memiliki kegiatan rutin dan bulanan. Kami memiliki donatur. Yang pertama, kami memiliki donatur tetap. Jadi setiap bulannya teman-teman di komunitas literasi itu turun di lokasi untuk memberikan semacam sembako, sedekah duafa kepada masyarakat yang membutuhkan. Pahamkah suara saya terdengar? Iya Kak. Iya. Aman. Ya teman-teman, terhitung di tahun 2020, pahamkah? Kegiatan ini sudah akan menghampiri 2 tahun. Kegiatan ini 2021 pahamkan. Akhir 2021 sebenarnya saya terinspirasi dari salah satu teman saya yang ada di Jawa. Dia memiliki kegiatan rutin. Dia memiliki semacam komunitas yang saat ini sudah sangat besar. Dari situlah saya terinspirasi. Kenapa saya tidak melaksanakan hal demikian? Karena pada waktu itu Kak Hamka, jujur saya sudah mencintai dunia sosial. Saya sering door to door mencari donasi, misalnya ketika ada bencana, misalnya ada bencana kebakaran, bencana alam, saya aktif bersama teman-teman lainnya untuk turun mencari donasi di pasar, misalnya door to door di masyarakat. Kenapa ya di komunitas literasi ini kita tidak mengonsepkan demikian? Kita memiliki donatur tetap yang mau bersedekah misalnya 10.000 per bulan misalnya. Nah, hal ini yang kami lakukan terhitung di tahun 2021 akhir Desember hingga hari ini, Pak. Jadi kita fokuskan di Duafa di Kecamatan Tompo Bulu itu ada 6 desa 2 kelurahan. Kita fokuskan bergilir di setiap desa untuk memberikan semacam
sedekah duafa dalam bentuk sembako. Kami rutin memberikan sembako dan terkadang juga uang tunai. Nah, selain itu kita juga pernah di beberapa kabupaten, misalnya kita pernah di Bulukumba, kami menyalurkan berkolaborasi dengan Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan. Pernah di Kabupaten Bantaeng memberikan bantuan pembiayaan dan paket sembako untuk duafa. Kegiatan ini terus kami laksanakan, Kak, karena selain berkegiatan literasi, jiwa kepekaan dan jiwa sosial kita harus diasah dan dijaga. Meskipun KHMK perlu saya sampaikan bahwa hal ini tidak mudah, meyakinkan orang-orang untuk percaya dengan komunitas kita. Misalnya mereka mau menyumbang misalnya 50.000 per bulan, 20.000 per bulan, bukan hal yang mudah. Jadi menjaga kepercayaan dari para donatur adalah hal yang wajib kita laksanakan, Kak Hamka. Ya. Jadi kalau pribadi, semoga kedepannya semakin banyak orang-orang yang mau membersamai kami apalagi dengan teman-teman pengurus. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman pengurus, 5.000 per bulan itu sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan KHMK. Mungkin teman-teman semua lihat dokumentasinya di akun Pintu Literasi, bagaimana kegiatan-kegiatan sosial teman-teman.